Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10, Mas hanya mesum sama kamu sayang. Kini Viko sudah keluar dari IGD dan dipindah ke ruangan VIP yang telah diatur oleh papinya sebelum pulang. Viko masih tak sadarkan diri akibat obat bius. Via selalu menggenggam tangan Viko dan menemani Viko di sampingnya. Perlahan Viko membuka matanya. Dia mendapati Via yang tengah duduk dan tertidur di sampingnya. Viko tersenyum ke samping. Dia sangat senang Via menemaninya. Dan tidak melepaskan genggaman tangan dari tangannya. Perlahan Viko mengusap ujung kepala Via. Via yang merasakan ada seseorang yang mengusap kepalanya, mulai membuka mata. Mata Via langsung tertuju kepada Viko yang tengah tersenyum menghadapnya. Alhamdulillah Mas sudah bangun. Aku khawatir sekali tadi Mas. Makasih Mas sudah sadar. Kini Via kembali terisak dan menangis kembali. Viko yang melihat istrinya sangat cengeng tersebut, malah tertawa dan heran. Istri yang dia kenal kuat dan masa bodoh, bisa sekhawatir itu kepadanya. Sudah sayang, jangan menangis lagi. Lihatlah betapa jeleknya kamu saat menangis. Ucap Viko yang berusaha menenangkan sang istri. Ih, Mas ini. Istrinya sedang nangis khawatir sama suaminya malah diejek jelek. Kata Via cemberut dan menghentikan tangisannya. Mas senang sekali saat Mas sadar ada kamu yang nemenin Mas di sini. Makasih sayang, ucap Viko berusaha berdiri dan memeluk istrinya. Tapi saat Viko berusaha bangun, dia merasa kesakitan dan tidak jadi bangun. Au, teriak Viko. Ada apa Mas? Mana yang sakit? Ucap Via khawatir. Ini yang sakit sayang, ucap Viko sambil menunjuk ke arah bibirnya. Ih Mas apaan sih? Luka yang kena tusukkan perut bukan mulut Mas. Tanya Via heran. Hahaha, ini juga sakit sayang. Mas ingin kamu yang nyembuhin ini, kata Viko yang masih memegangi bibirnya. Via mengerti apa maksud Viko, dan langsung mencium singkat bibir Viko. Yah kok cuma sedikit sih sayang, Mas kan pengen lebih. Kata Viko kecewa lantaran Via hanya mengecup sekilas bibir Viko. Jangan aneh-aneh dulu deh Mas. Ini masih di rumah sakit. Entar kalau tiba-tiba ada perawat atau dokter yang masukkan tidak enak Mas. Kata Via panjang lebar. Ya udah deh gak apa-apa hanya singkat. Tapi kalau Mas sudah sembuh, Mas janji akan memakan kamu seharian sayang. Kata Viko sambil tersenyum. Terserah Mas ajalah. Yang penting Mas kembali tidur dan istirahat aja dulu. Biar keadaan Mas segera membaik.
Kata Via yang sedang menyelimuti Viko. Terus kamu mau kemana kalau Mas sedang tidur sayang? Tanya Viko. Aku akan menjaga Mas di sini. Aku tak akan kemana-mana Mas. Kata Via yang kembali duduk di kursi samping Viko. Nanti kamu sakit pinggang jika tidur di kursi itu semalaman sayang. Sini tidur di samping Mas. Ranjang rumah sakit ini luas dan cukup untuk kita berdua sayang. Kata Viko tanpa menunggu jawaban dari Via. Viko menarik tangan Via agar segera naik ke ranjang dan tidur di sebelahnya. Kini Via telah tidur di samping Viko. Via tidur menyamping dan memeluk Viko. Mereka kini tertidur sambil berpelukan satu sama lain. Viko merasakan hangat saat berada di pelukan Via. Dan itu membuat Viko nyaman saat tidur di pelukan Via. Keesokan harinya, Viko memandangi istrinya yang masih terlelap tidur di sampingnya. Viko turun perlahan dan masuk kamar mandi. Awalnya dia ingin membangunkan istrinya, tapi tak tega melihat istrinya yang sedang tertidur pulas. Viko telah keluar dari kamar mandi, tapi dia tak mendapati istrinya yang sedang tidur di tempat tidur. Saat Viko mau keluar untuk mencari istrinya, Reza sahabatnya masuk ke dalam ruangan Viko. Lo kamu kemana Ko? Lo sekarang balik lagi ke tempat tidur. Dan istirahat yang cukup, ucap Reza yang membantu Viko berjalan. Dan menuju ke ranjang rumah sakit. Gue mau cari istri gue. Tadi dia tidur saat gue masuk ke kamar mandi. Setelah gue keluar dari kamar mandi dia tidak ada. Kata Viko, lo tenang aja, dia ada di depan. Via gue suruh untuk ganti baju dan makan sarapan yang telah gue bawakan tadi. Jawab Reza, terima kasih Za, lo emang sahabat gue. Kata Viko, selang beberapa menit. Via masuk bersama Papi Rusdi, Mama Yanti, dan Ayah Mizan. Orang tua Via mengetahui jika Viko masuk ke rumah sakit. Dan langsung datang ke rumah sakit. Berniat berkunjung menjenguk Viko yang tengah sakit. Apa kamu tidak apa-apa nak? Tanya Ayah Mizan. Sudah lumayan baik ya. Makasih Ayah dan Mama sudah menyempatkan mampir menjenguk Viko. Kata Viko kepada kedua mertuanya tersebut. Jangan sungkan seperti itu nak Viko. Kamu sudah Mama anggap sebagai anak Mama sendiri. Dan makasih kamu sudah menyelamatkan Via nak. Sahut Mama Yanti. Itu sudah jadi kewajiban Viko Ma. Viko janji akan selalu menjaga Via dengan baik. Kata Viko. Makasih kamu telah mau menerima Via dan mencintai Via. Mama sangat beruntung Via mendapatkan laki-laki sepertimu. Ucap Mama Yanti saat semua orang sedang berbincang-bincang. Papi Rusdi mendapat kabar dari bawahannya jika Ratna telah menghilang dan pergi kabur ke luar negeri.
Banyak surat kabar yang menayangkan kejadian Ratna yang menikam Viko. Banyak video di sosial media yang beredar saat Viko ditikam. Ya sudah, kalian pergi ke luar negeri dan cari perempuan tersebut. Pokoknya temukan perempuan itu secepat mungkin. Perintah Papi Rusdi. Kepada kedua bawahannya tersebut melalui telepon. Ada apa, Pi? Tanya Viko. Ratna telah hilang dan pergi kabur ke luar negeri, Ko. Papi tidak akan membiarkan perempuan itu pergi begitu saja. Setelah menyakitimu seperti ini. Ucap Papi Rusdi. Tidak bisakah kita membiarkan Mbak Ratna pergi, Pi? Kata Via. Tidak sayang, dia sudah berbuat jahat. Dia harus mendapatkan hukumannya, sayang. Aku takut jika Ratna menyakitimu lagi, Via. Ucap Viko. Pi, Viko tahu beberapa tempat yang ada di luar negeri. Yang sering dia kunjungi setelah keluar dari rumah sakit. Viko akan menghubungi bawahan Viko untuk mencari Ratna juga. Kata Viko kepada papinya. Baiklah nak, kami izin pulang dulu. Kamu banyak-banyak istirahat, agar bisa segera keluar dari rumah sakit. Ucap ayah Mizan yang menghampiri Via, dan memeluk menantunya untuk pamit pulang. Iya ya, hati-hati di jalan. Biar Reza yang mengantar kalian keluar. Kata Viko. Mari Pak. Ucap Reza. Pak Mizan dan Bu Yanti berjalan keluar dari ruangan. Dan mengikuti Reza keluar ruangan. Papi juga pamit, Ko. Papi mau mampir ke perusahaan dulu. Soalnya Papi harus segera balik pergi keluar kota lagi. Urusan pekerjaan Papi belum selesai, kata Papi Rusdi. Iya Pi, hati-hati di jalan, kata Viko. Papi titip anak nakal ini kepada Muna, kata Papi Rusdi kepada Via. Baik Pi, Via akan jaga Mas Viko dengan baik, kata Via. Papi Rusdi memeluk Viko dan Via, lalu pergi keluar dari ruangan tersebut. Kini di ruangan tersebut hanya tinggal Viko dan Via yang berduaan, setelah melewati beberapa hari di rumah sakit. Akhirnya kini Viko diperbolehkan dokter pulang dan kembali ke rumah. Via selalu menemani di samping Viko. Semua kebutuhan Viko telah dipersiapkan Via dengan senang hati. Mas, ayo bangun. Biar badannya Mas Via bantu bersihin, kata Via kepada Viko. Iya sayang, hari ini Mas sudah diperbolehkan pulang. Rasanya senang sekali Mas akan segera pulang. Mas sudah bosan di rumah sakit terus. Ucap Viko, hari ini Mas pulang dan istirahat saja ya. Pokoknya Mas nggak boleh pergi ke kampus kalau belum sembuh total, kata Via. Iya sayang. Reza sudah mengurus surat cutiku. Kalau kamu gimana?
Kamu sudah nemenin Mas di rumah sakit beberapa hari ini. Apa kamu sudah minta izin kepada pihak universitas? Ucap Viko. Sudah, Mas. Aku sudah meminta Dito untuk mengambil cuti. Aku alasan liburan sama keluarga. Kata Via. Kenapa kamu berbohong seperti itu, sayang? Tanya Viko. Pernikahan kita masih dirahasiakan, Mas. Hanya Henny yang mengetahui kalau aku menikah dengan Mas. Jawab Via. Maafkan Mas sayang, Mas janji setelah sembuh total. Mas akan mengadakan pesta pernikahan yang sangat meriah buat kamu, kata Viko. Terima kasih Mas, terima kasih sudah mencintaiku. Via sangat mencintai Mas, ucap Via yang memeluk Viko. Iya sayang, Mas juga sangat mencintaimu. Kata Viko memeluk Via kembali. Setelah semua urusan di rumah sakit selesai. Viko dan Via kembali ke rumah. Via memanggil Reza untuk menjemputnya. Lantaran Via tidak mau Viko mengemudikan mobil. Sebelum keadaan Viko benar-benar membaik. Sesampainya di rumah, para pelayan menyambut hangat kedua pasangan tersebut. Reza segera pamit pergi ke restoran untuk bekerja di sana. Selamat datang tuan muda, nona muda. Ucap salah satu pelayan di sana. Terima kasih Bi. Ucap Via tersenyum kepada sang pelayan. Oh ya Bi, tolong siapkan makan siang untuk kami Bi. Nanti Via akan turun mengambilnya. Biar kami makan siang di dalam kamar saja. Kata Via lagi. Baik Non. Nanti Nona tidak perlu repot-repot turun dan mengambil makanannya. Biar Bibi yang antar makanannya ke atas Non. Kata pelayan tersebut. Iya Bi, terima kasih. Kata Via. Via menggandeng Viko. Dan mengajaknya masuk ke dalam kamar. Via membantu Viko untuk naik ke sebuah ranjang berukuran besar yang ada di dalam kamar tersebut. Mas istirahat dulu ya, biar Via nyiapin obat Mas dulu, kata Via. Iya sayang, terima kasih kamu sudah merawat Mas, kata Viko. Itu sudah kewajiban Via sebagai istri Mas Viko. Ucap Via tersenyum kepada Via. Sayang sini, mendekatlah di sisi Mas, kata Viko. Via berjalan menuju Viko, dan Viko langsung menarik tangan Via. Hingga Via jatuh di pangkuan Viko. Viko mencium singkat bibir Via. Dan Via menikmatinya juga. Mas sudah dulu. Nanti ada pelayan yang datang gimana? Via berusaha mendorong suaminya yang sedang menciumi dirinya itu. Viko meninggalkan beberapa tanda kepemilikannya di beberapa leher dan dada Via. Mas sudah hentikan, Mas sangat mesum. Ucap Via lagi. Hahaha, Mas hanya mesum sama kamu sayang, kata Viko tertawa.
Mas, sudah dulu ya. Rasanya ada yang mengganjal di bawah. Via tahu junior Mas pasti bangun. Hahaha, ucap Via yang bangun. Dan segera lari meninggalkan Viko. 1 minggu telah berlalu. Kini keadaan Viko sudah membaik. Viko hari ini sudah mulai mengajar sebagai dosen. Dan Via kembali ke aktivitas seperti biasanya, yaitu kuliah. Sayang, kita berangkat bersama ya. Ucap Viko yang tengah mengunyah sarapannya. Tapi Mas... Belum sempat Via menjawab, Viko langsung berdiri dan pergi menuju keluar rumah. Menyudahi sarapannya tersebut, tidak ada tapian sayang. Cepatlah selesaikan sarapanmu, aku akan menunggumu di dalam mobil. Kata Viko sambil berjalan dan pergi. Via segera menyelesaikan sarapannya. Dan segera menyusul Viko keluar rumah. Maaf lama ya Mas. Kata Via, tidak ada kata lama. Jika menunggu istri tercintanya sayang, ucap Viko mencium kening Via. Bersambung.